Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Inaya. I'm 21, 12 IPA 1 ya. SMA Negeri 1 Demak. In this video, I will explain about conditional sentence. Jadi, conditional sentence itu tipenya ada 4. Dan conditional sentence itu masih termasuk dalam materi grammar ya. Lebih lagi, di conditional sentence itu tipenya ada 4, yaitu type 0, type 1, type 2, and type 3. But in this occasion, I will explain about type 0 and type 1. First, type 0. Type 0 itu sifatnya adalah general truth atau mengungkapkan fakta. Kalimatnya itu berisi fakta. Jadi biasanya itu digunakan dalam untuk menunjukkan sebuah fakta ilmiah atau sebuah fakta penelitian seperti itu, atau suatu hal yang memang sudah lazim terjadi di masyarakat. Untuk formulanya ada simple present if simple present, atau you can put comma after if simple present and then selanjutnya itu ada simple present lagi. Jadi kalau misal if-nya itu di depan, jadinya if simple present, comma simple present kayak gitu. Untuk contohnya, for example, first, I'm happy if I have a lot of cars. Di sini nggak ada koma. Kenapa? Karena if-nya itu di tengah. Jadi you can put the comma if the if itu ada di depan kalimat. No. I'm happy if I have a lot of cars. Jadi aku tuh akan senang. Aku senang, bukan akan ya. Aku senang jika aku punya banyak mobil. Siapa sih yang nggak senang kalau dirinya itu punya banyak mobil? Kan aneh gitu kalau dia sedih tapi dia tuh punya banyak mobil tapi dia sedih, kan aneh kayak gitu kan. Jadinya ini termasuknya dengan ke type 0. Untuk contoh yang kedua, if it rains the grass gets wet. Jika ini hujan, rumput itu akan basah. Kan ini udah fakta ya. Kalau hujan pasti rumputnya basah. Kenapa ya? Karena kena air hujan. Kalau hujan tapi rumputnya kering, nah itu baru menjadi sebuah pertanyaan. Ini ada koma di setelah kata rains karena if-nya di depan, seperti yang saya bilang tadi. Kalau if-nya di depan itu setelah if simple present itu dikasih koma. Kemudian baru lanjut ke simple present lagi. Ini kalau kalimat if-nya ditaruh di tengah, jadinya the grass gets wet if it rains. Jadi if dan simple present yang di belakang itu selalu satu paket ya, jangan dibolak-balik simple presentnya. If dan simple present yang di belakang selalu sepaket, jangan dipecah-pecah, nggak boleh, karena kalau dipecah nanti jadinya aneh. Coba dipecah ya, ini contoh kalau dipecah. It rains if the grass gets wet. Kan aneh gitu, masa ini hujan jika rumputnya menjadi basah, kan aneh gitu. Makanya nggak boleh dipecah gitu. If it rains itu udah satu paket, dan the grass gets wet itu boleh di depan atau di belakang. Udah paham kan? Kemudian kita lanjut untuk ke type 1. Type 1 itu sebuah conditional sentence yang berisi sebuah kemungkinan. Kemungkinannya itu adalah cukup besar. Kalau kita belajar peluang di matematika wajib itu kita bisa mengandai-andaikan berapa peluangnya jika kita bisa main bukan judi, kayak lotre gitu. Kalau berapa sih peluang kita menang gitu, itu bisa disusun kalimatnya dengan menggunakan type 1, conditional sentence type 1. Oke, kembali lagi ke materi. Type 1, possibility, kemungkinan yang akan terjadi di setelah ini, sekarang, atau masa depan, tapi kemungkinannya itu masih besar terjadi. Untuk formulanya itu ada simple future, if, simple present. Ini seperti yang type 0. If simple presentnya ini tuh nggak boleh dipisah, sepaket. Kalau dibolak-balik ya pokoknya setelah if itu simple present, nggak boleh simple future. Untuk simple future sendiri itu formulanya itu ada S plus will plus verb base, kemudian if, terus simple presentnya itu kalau simple present kalau subject ketemu verb itu jadinya verb 1,
kalau subjeknya he she it, verbalnya itu ditambah s atau es. Kemudian kalau nggak ketemu verb tapi ketemu mungkin kata keterangan atau kata kerja mungkin ya, mungkin verb itu kata kerja apa kata benda sih, salah saya lupa. Pokoknya kalau bukan verb itu dikasih to be, jadinya have, has, kayak gitu. Kemudian lanjut ke langsung aja ke example. Oke, karena tadi ada sedikit kendala dan videonya itu ke pause, ke stop sendiri, jadi saya lanjutkan ya. Tadi kan sampai contoh type 1, conditional sentence type 1. For example, first, if you invite her, she will come. If you invite her, ini kan udah satu paket, if sama simple present. Kalau if-nya di depan, berarti setelah simple present itu you can put the comma. After that, simple future baru di sebelah komanya. Itu kalau if-nya di depan. Tapi kalau if-nya di tengah, itu yang awal adalah simple future. Nggak boleh simple present, karena nanti arti kalimatnya, makna kalimatnya itu akan berbeda. Jadi kalau mau ngebolak-balik, mau if-nya di depan atau di tengah, itu harus memperhatikan konteks kalimatnya juga, entah itu simple future-nya itu yang mana, atau mungkin kalian nggak tahu simple future-nya yang mana ya, kalian bisa melihat konteks kalimatnya kayak gitu. Jadi sebenarnya conditional sentence type 0 sama type 1 itu mudah. Intinya adalah kalau type 0 itu fakta, kalau type 1 itu kemungkinan terjadinya itu masih sangat besar. Kemudian untuk formulanya, yang type 0 itu adalah simple present if simple present, dan type 1 simple future if simple present. Dan kemudian catatan atau mungkin cara akal-akalannya gitu lah, if sama simple present itu satu paket, gak boleh dibalik, walaupun if-nya di awal, setelah if harus tetap simple present kayak gitu. Oke. Saya kira cukup. I think it's enough. Thank you for your attention. Sorry if I get wrong, correct me if I'm wrong. Cimio. Okay, see you later. See you in the next video. Bye bye. Thank you. Arigatou gozaimasu.